Saya akan memberi apresiasi pada KPK Mhm. kalau KPK menangkap, maaf saya sebutkan, Harun Masiku. Itu tonggaknya tuh ya? Tonggaknya di situ, karena Oke. dia berada di lingkaran partai berkuasa kan. Iya, Kalau iya, iya, kalau iya. bukan partai yang paling berkuasa, ya itu bisa jadi sebagai sebuah permainan Iya, tawar-menawar, tawar-menawar dan macam-macam lain-lain gitu ya? kan, untuk Oke, melakukan oke, upaya oke. bagaimana ada proses pembusukan terhadap rival politik kan. Oke. Tapi kalau kemudian sampai berhasil membongkar kasus korupsi yang justru dia berada dalam lingkaran partai yang berkuasa, itu baru KPK yang benar gitu. Guys, gue lagi bosen ngobrol sendiri ya, ngoceh dengan situasi politik kita yang, aduh, masya Allah, anomalinya banyak banget ya. Karena itu buat temen gue ngomel-ngomel, nggak jadi sih diskusi. Gue udah menjamret, udah menculik temen gue nih ya, Kang Ubed, Ubedillah Badrun ya Kang? Iya. Panggilannya Kang Ubed. Ini adalah pengamat politik dari UNJ yang tulisan-tulisannya lu bisa baca di banyak media. Paling sering di media apa Bang? Kang? Tempo sih terakhir. Tempo ya? Tempo, kemudian beberapa media lain. Iya. Dan tulisan beliau ini juga banyak dikutip orang lain. Termasuk yang gua sering lihat tuh di channelnya Refli Harun ya Kang ya. Iya, iya. Dibacain terus dikomentarin. Dibahas. Ini mantan aktivis. 98 ngapain Kang? Saya ikut di lapangan. Oke. Jadi Ke DPR juga? ke DPR. Ikut manjat? Ikut manjat, ikut rapat-rapat konsolidasi ya. Oke. Ya hampir 3-5 hari lah di situ. Ya. Gila. Jadi yang lain pulang saya masih di situ. Masih bersih-bersih. Jadi Terakhir. waktu Pak Harto pidato, Kang, itu meletakkan jabatan itu masih di sana. Saya di sana. Tapi dengar pidato itu. Dengar pidato itu di lobby kan ada TV itu. Oke. Dan di situ dan setelah selesai saya lihat ini pasti ada polarisasi. Benar kan? Ada yang bertahan, ada yang enggak. Saya mantau aja apa yang sudah terjadi. Itu waktu itu Kang, secara pribadi kalau masih bisa di-recall memorinya, ketika dengar pidato itu, dengar mengatakan saya berhenti gitu ya. Itu apa Kang yang ada di pikiran, di perasaan tuh? Oh, itu luar biasa. Oh, ini sejarah besar kan. Oke. Yang memang waktu itu dinanti-nanti bahwa karena problem kita pada waktu kan sangat sistemik. Lalu kemudian kita melihat salah satu pintu untuk merubah situasi yang sistemik itu adalah menjatuhkan Soeharto pada waktu itu. Itu kayaknya nggak ada pilihan lain ya? Nggak ada pilihan lain, karena setelah itu kan kemudian kita yakin akan ada perubahan. Ternyata apa yang terjadi hari ini ternyata jauh dari apa yang saya bayangkan. Bang, kalau dalam skala Kang ya, karena ini orang Indramayu nih guys. Iya, Jawa Barat biasa panggil Kang. Oh gitu ya. Kang, kalau misalnya nih dalam skala 10 Kang, sebagai orang yang terjun langsung, waktu itu pasti punya bayangan lah. Reformasi itu pengennya kayak apa gitu ya ujungnya ya. Dalam skala 10, katakanlah 10 itu sempurna, 0 itu ngaco. Nah, hari ini 22 tahun setelah reformasi. Kang Ubed ngasih skor berapa? 5,6. Jadi masih merah. Cek kurang ya Bang Kang ya? Cek kurang. Kenapa Kang? Karena kan kita mesti pakai data ya. Misalnya ekonomi sekarang minus angka pertumbuhannya. Meskipun ada argumen karena COVID-19, tapi saya kira karena faktor tata kelola yang juga nggak beres kan. Jadi COVID tuh cuma ini itu doang, faktor lain karena tata kelolanya nggak beres. Jadi kalau ada orang yang bilang ini COVID-19 cenderung jadi kambing hitam gitu Kang, dari salah kelola, nggak salah-salah amat. Ya, saya kira betul itu, karena yang terjadi kan banyak menjadi kambing hitam. Lalu kemudian mereka membangun kebijakan yang menghalalkan segala cara kan. Misalnya kasus Perpu nomor 1 2020 lalu berubah menjadi Undang-Undang nomor 2 2020 itu kan sesungguhnya menjadi alat untuk membuat sebuah rezim melakukan apapun di sektor ekonomi ya. Bahkan undang-undang keuangan negara yang sebelumnya bisa tidak berlaku, itu dilewati semua. Tapi kok Dewan ya terima-terima aja, itu kan sebenarnya memotong kewenangan-kewenangan mereka gitu ya? Ya dewannya mereka. Ini gue suka ini pengamat nih bahasa lapangan nih. Itu dewa sekarang mayoritas jadi stempel aja kan. Ini kalau aktivis jadi pengamat emang kacau. Nah, jadi itu dari sisi ekonomi kan. Dari sisi
demokrasi, kita dulu menolak otoritarianisme, menolak diktatorisme. Ya, hari ini ternyata kemudian masih menunjukkan angka yang juga merah, Mas. Bukannya Misalnya, waktu zaman SBY relatif baik gitu kan? Relatif better lah. SBY itu mengalami penaikan ya, sekitar kalau kita lihat indeks demokrasi itu kan angka di episode SBY lumayan lah, sampai 6 mendekati 7 Dalam kan. skala 10 itu kan? Dalam skala 10. Dalam soal kebebasan sipil misalnya. Tapi hari ini Januari ya rilisnya di Economist kan. Januari kemarin ya kan? Januari kemarin 2020 ini itu kan kita bisa melihat kebebasan sipil kita 5,6. Wih, turunnya Drastis, luar biasa. Dan itu rapotnya merah gitu. Oke. Jadi kalau kita tahun 98 menginginkan demokrasi ini makin membaik, justru hari ini makin memburuk gitu. Ini kalau kemudian dibuat analisis baru dengan indeks demokrasi baru, Januari mungkin akan dirilis, mungkin bisa lebih parah kebebasan sipil. Kang, Kan supaya pakai data, betul. ya kan? Pakai Ini data. Kang, supaya masyarakat kita nih, termasuk saya nih yang awam bisa dapat gambaran, kira-kira yang skornya tinggi itu negara mana sih Kang? Jadi kita dapat gambaran, oh kayak gini gitu ya, agak tinggi gitu loh. Ya, saya kira beberapa negara misalnya seperti Finlandia, itu tinggi kemudian Swiss, beberapa negara Eropa, memang mereka lebih beradab sih ya dari sisi sisi politik gitu. Luar biasa. Amerika juga saya kira ya tahun awal 2020 masih bagus, tapi begitu Trump makin ganas ya kan, makin ada semacam kebijakan yang diskriminatif, saya kira Amerika juga akan mengalami penurunan. Jadi tren secara umum memang demokrasi mengalami penurunan, tetapi kan kita bisa melihat beberapa negara yang aneh-aneh itu mana gitu. Termasuk negaranya Bang Arif ini. Negara kita semua, Republik yang kita cintai. Jadi ada problem serius di situ ya. Sebagai pelaku katakanlah yang mendorong ya ikutan dalam reformasi 98, kecewa banget ya. Oh, kecewa besar. Karena dari sisi ekonomi memburuk, dari sisi demokrasi memburuk. Soal hak asasi manusia yang dulu kita dorong agar diungkap, bayangkan dari tahun 98 sampai sekarang nggak ada ya? Tidak ada satupun yang diselesaikan. Kasus-kasus gede apa aja sih Kang? Ya misalnya kasus tahun 65 misalnya, tahun 83, 84 kasus Tanjung Priuk, kemudian kasus termasuk juga kasus 98, malari kemudian kasus malari, termasuk juga kasus Munir misalnya. Itu kan semua banyak kasus, termasuk Marsina dan lain-lain. Itu sekarang banyak padahal ini siapa namanya si yang pilot itu udah keburu wafat. Kan aktor betul kuncinya dia dan siapa yang memerintahkan kan harusnya sampai dibongkar. Nah itu di tengah problem HAM yang juga tidak tuntas, justru ada kasus HAM baru. Misalnya pembunuhan mahasiswa, penembakan di tahun 2019 kemarin saat demonstrasi reformasi di korupsi, itu kan ada 2 mahasiswa yang ditembak. Sampai sekarang juga tidak diungkap. Saya kira itu pelanggaran HAM baru. Jadi pelanggaran HAM lama tidak dituntaskan, tapi justru kemudian pelanggaran HAM baru muncul. Bukannya penuntasan kasus tadi Kang yang saya ingat paling nggak kasus Munir misalnya, bukan itu salah satu janji politik Jokowi? Oh iya. Bahkan kalau saya nggak salah nih diungkap sama Panji kan, sama Panji Pragiwaksono katanya waktu itu sebelum maju di 2014 itu Pak Jokowi sempat teleponan sama Suciwati katanya, istrinya almarhum Munir, menjanjikan itulah kira-kira gitu. Saya kira ya politik kita memang banyak PHP. Banyak janji palsu. Jadi dan itu luar biasa, masyarakat terjebak dalam satu perspektifnya siapa? Kalau kita meminjam Jim Budelat itu simulacrum ya. Jadi rezim ini membuat citra misalnya berjuang untuk memberantas korupsi misalnya atau menegakkan HAM, tapi kan nyatanya kemudian tidak. Jadi gagasan itu hanya sebagai alat politik untuk kampanye misalnya. Jadi janji menuntaskan HAM itu ya hanya janji. Sekarang sampai periode kedua tidak ada satupun kasus yang diungkap misalnya. Ini menarik Kang, karena biasanya gini ya, oke lah kalau presiden di periode pertama mungkin masih sibuk nih ya. Dalam artian dia, gue harus siap nih supaya kepilih lagi gitu ya. Sekarang kan udah periode kedua Kang ya.
bayangan saya ini kan harusnya nih lari nih sprint gitu ya, supaya meninggalkan kesan baik di akhir masa jabatan gitu Betul, kan. betul. Ini kan udah jalan setahun nih Kang. Kalau saya sih personally kok nggak ngelihat belum ada tanda-tanda itu ya. Nggak ada. Karena dia terjebak di dalam satu mekanisme politik yang justru membuat rezim ini mundur. Oke. Misalnya terjebak dalam oligarki ekonomi. Jadi oligarki itu bukan hayalan ya, bukan Itu nyata. nyata ya. Karena memang proses politik kita itu banyak dibiayai oleh oligark kan. Ya, Artinya kemudian idealisme itu kemudian sangat sulit untuk diagendakan di dalam pemerintahan karena dia di bawah kontrol dari oligarki. Dan itu persoalan serius di dalam politik kita, Bang Arif. Emang kalau di negara lain misalnya Amerika gitu Kang, katakanlah kan bapaknya mbahnya demokrasi tuh kan yang dipuja-puja, emang nggak ada Kang donatur politik yang kemudian menjadi pengatur di belakang layar ini? Ada mereka, tetapi masyarakat di Amerika jauh lebih kritis saya kira, jauh lebih liberal ya, lebih merdeka untuk berpendapat. Oke. Dan saya kira sejauh yang saya analisis di Amerika nggak ada satupun gara-gara berbicara di medsos secara kritis lalu dipenjara itu. Itu bahkan dibuatin ini Kang ya, patung karetnya Trump gitu kan. Loncat-loncat itu kan. Kebayang kalau kita buat apa nasib ya Kang? Itu bisa ada penjara khusus. Jadi saya kira itu yang membedakan antara kita dengan Amerika misalnya. Jadi balancing tuh di sana masih ada Kang ya. Oke, ada oligark gitu ya, tapi rakyat masih bisa bargain gitu ya. Bargain atau membangun satu keseimbangan politik di arena publik. Jadi itu dari sisi demokrasi begitu. Dari sisi korupsi tadi malam ada yang ditangkap. Nah ini menarik Kang. Jadi korupsi juga belum berubah. Ini kan parah karena ya salah langkah juga di saat rakyat ingin menguatkan KPK misalnya. Tapi kan rezim dan DPR, parlemen juga mayoritas mendorong revisi KPS dan isinya ternyata pelemahan begitu, melemahkan KPK. Jadi saya kira makin mundur Mas. Padahal agenda agenda reformasi kan diantaranya salah satunya ini korupsi. Korupsi. Kan? Ini menjadi menarik Kang karena Kang Ubed menyinggung yang semalam ditangkap ini nih. Iya. Menurut Kang Ubed, ini memang satu prestasinya KPK yang secara sistematis memang direncanakan dan seterusnya, atau ini upaya untuk katakanlah menolak tuduhan gitu ya bahwa KPK sudah dilemahkan. Ya. Jadi ada rencana lah yang ditangkapnya memang harus si Anu gitu kan. Kalau saya akan memberi apresiasi pada KPK. Kalau KPK menangkap, maaf saya sebutkan Harun Masiku. Itu tonggaknya tuh tonggaknya di situ karena dia berada di lingkaran partai berkuasa kan. Kalau bukan partai yang paling berkuasa, ya itu bisa jadi sebagai sebuah permainan tawar menawar dan lain-lain gitu ya. Kan untuk melakukan upaya bagaimana ada proses pembusukan terhadap rival politik kan. Tapi kalau kemudian sampai berhasil membongkar kasus korupsi yang justru dia berada dalam lingkaran partai yang berkuasa, itu baru KPK yang benar gitu. Jadi ini batu ujiannya Harun Masiku ya? Iya, saya kira itu. Sampai sekarang nggak tahu orangnya kemana ya. Luar biasa itu. Bisa gitu, cuma di Indonesia kali. Iya, ini heran. Kalau yang lain cepat sekali ditangkap. Cepat ya, ini event menteri kan ya? Iya, bahkan yang kabur ke luar negeri juga bisa ketahuan di mana posisinya. Tapi makhluk yang satu ini luar biasa. Mengapa sampai tidak diketahui? Gitu, kan? Padahal anggota komisionernya sudah dipenjara gitu. Dan jelas itu proses suapnya begitu. Ya, kasusnya terang benderang lah. Terang benderang, angkanya juga disebutkan ya kan, hampir 1 miliar kan kurang lebih. Jadi saya kira harusnya cepat. Tapi mengapa kan? Ini kan berarti ada ujian besar di situ untuk kita bisa yakin bahwa KPK bekerja benar ya di situ ujiannya. Jadi kalau kemarin Pak Edi Prabowo ditangkap, oke lah gitu ya. Tapi belum menjawab. Tapi belum menjadi belum menjawab pelemahan KPK itu. Ini mudah-mudahan Pak Firly denger. Mudah-mudahan ya. Saya kira Pak Firly harus dikritik. Betul. Supaya bekerja benar ya kan. Kemarin kan Pak Firly ada sedikit kasus Kang ya, yang naik helikopter apa segala macam gitu kan. Terus ternyata cuma dihukum ringan, teguran gitu kan. Nah, padahal masyarakat sipil, penggiat anti korupsi ngelihatnya bukan kasus ringan gitu kan. Itu kalau Kang Ubed ngelihatnya gimana tuh? Ya, itulah cara
pandang KPK yang menurut saya mesti dibenahi. Bagaimana membaca sebuah kasus, kalau itu bentuknya gratifikasi kan nilainya kita lihat dulu kan, seberapa besar, sampai ada jet pribadi ya kan kemudian dipakai. Saya kira apa karena dia seorang menteri sehingga kemudian KPK tidak berani misalnya. Ini kan juga persoalan ya. Ya. Jadi tadi dari sisi demokrasi melemah, dari sisi penanggulangan pengungkapan atau pemberantasan korupsi juga tidak menjadi lebih baik gitu Kang ya. Penegakan HAM juga bermasalah, makin buruk. So, ekonomi ya tahun depan juga saya kira makin buruk. Jadi apa Kang yang masih bisa diharapkan apa dong Kang? Yang masih bisa diharapkan ada generasi milenial nih. Oh gitu ya tuh. Dengerin lu jangan ngantuk lu. Generasi milenial nih. Jadi mereka itu ya saya kira harus menjadi aktor baru dalam perubahan ke depan. Karena ketika kemudian generasi yang sekarang berkuasa bermasalah, maka kita hanya bisa berharap pada generasi baru. Yes. Saya kira di situ poin. Tapi kan kata Bu Mega generasi milenial cuma bisa demo dan ngerusak. Itu nggak pakai data tuh. Maaf ya Bu Mega, saya harus sampaikan Bu Mega harus pakai data dulu sebelum bisa. Apalagi sifatnya mengkritik ya. Terlalu banyak generasi milenial yang punya kontribusi besar di dalam sisi teman-teman baru di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi di ini ya teknologi informasi. Saya kira begitu banyak. Juga banyak datanglah ke kampus-kampus. Itu anak-anak milenial yang kreatif-kreatif luar biasa banyaknya. Jadi ya kita harus sampaikan Bu Mega mesti pakai data. Bahkan even demo pun sebenarnya adalah kontribusi ya Kang ya, harusnya kalau kita mau jujur ngelihat ya. Jadi justru dalam sejarah peradaban aktor-aktor penting perubahan yang dia berada di tengah-tengah lapangan itu seringkali memberi kontribusi bagi generasi berikutnya. Indonesia tahun 40-an nggak mungkin berubah kalau tidak ada Soekarno berteriak-teriak tentang kemerdekaan. Dan itu masih muda waktu itu ya. Dan itu ayahnya. Masih usia 40-an. Berarti kita bisa bilang sama Bu Mega ini jas merah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan mungkin Bu Mega juga mesti ingat ya, kalau tidak ada anak muda yang demo waktu itu di tahun 98, dia tidak akan jadi presiden kelima, tidak akan ada PDIP hari ini kan. Kerusuhan 27 Juli itu kan ada demonstrasi, mimbar bebas di depan kantor. Saya ada di situ Mas kebetulan. Jadi gue berhadapan dengan pelaku sejarah. Jadi saya itu aktivis FKSMJ kan waktu itu. Apa tuh Bang? Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Waktu masih Senat Mahasiswa ya. Sekarang kita nyebutnya BEM ya. Sekarang BEM. Waktu itu para aktivis diundang oleh beberapa jaringan yang mengadakan mimbar bebas di Jalan Diponegoro itu. Nah, karena saya sebagai salah satu presidium komunitas itu, saya hadir. Jadi saya tuh hampir saja mau ikut orasi juga. Betul. Jadi kan panggungnya dekat P3 kan situ. Iya. Jadi saya di depan. Sebelahan dulu kantornya kan. Kan bergiliran itu. Saya udah pengen saja untuk berorasi dan diberikan kesempatan. Tapi situasi keburu panas dan luar biasa dan terjadilah peristiwa itu. Ada serangan yang di luar dugaan dan sampai maghrib pada waktu itu situasinya kacau dan saya larinya kemana? Kemana Kang? Ke RCM saya. Lari masuk rumah sakit aman lah saya. Aman ya. Jadi saya di rumah sakit itu saya diam di ruang tunggu. Jadi artinya pada waktu itu gerakan protes itu menjadi bagian penting dari perubahan. Jadi kalau ada anak-anak yang protes dengan argumen yang kokoh, apalagi berbasis data, mestinya justru diapresiasi. Kalau anak milenial demonstrasi dia pakai data dan itu misalnya datanya salah, ya Megawati harus melawannya dengan data apa yang dia yakini sebagai data kan. Itu enggak, itu langsung judgment kan terhadap generasi milenial. Saya kira itu kelirunya. Harusnya kita lihat kalau mahasiswa salah itu masih boleh ya Kang ya. Oh iya, namanya kalau pejabat salah kebangetan. mantan presiden lah. Ada lagi pejabat yang bilang gini Kang nih, ya kan? Ada yang bilang HRS itu tuh bukan orang suci Kang. Ya kan? Dan pengikutnya tuh sedikit, nggak kayak Imam Khomeini. Gimana Kang menanggapi? Ternyata dia nggak, presisinya rendah ya statementnya. Banyak banget ternyata Kang. Itulah saya mengamati ya bahwa pejabat kita ini dalam mengambil kebijakan bukan menggunakan logika from knowledge to policy. Jadi
bagaimana kebijakan itu lahir dari sebuah pengetahuan yang utuh. Jadi nggak data driven gitu Iya, Bang, ya? tidak data driven. Itu problem. Oke. Jadi lebih Kan pinter-pinter Kang, profesor doktor Kang. ya itu dia persoalannya. Profesor ya kalau nggak baca kan problem. Kalau kata Rocky Gerung kompresor ya. Kompresor. Profesor kalau nggak rajin riset, nggak rajin baca, Oke. dia menjadi kompresor kan. Kalah sama anak Jadi, STM ya. Kalah sama anak STM ya. Iya, Anak iya. STM di jalan tuh pakai data juga dia kan. Yes. Jadi saya Minimal kira dia ngebet di media online lah ya. iya, itu ya narasi yang keliru ketika Iya, menilai HRS punya basis massa sedikit. Ternyata kan kemudian luar biasa. Itu kalau dibiarkan bisa jutaan itu. Bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Yes. Tapi kan kemudian menahan diri mereka. Tapi Oke. itu udah luar biasa. Ya, sampai memadati bandara, saya kira itu. Kalau Kang Ubed ngelihat nih sosok HRS ini memang dia sosok yang besar, Kang. Atau sebenarnya nggak besar, ini yang dibesar-besarin aja, ada pihak-pihak tertentu yang salah menangani gitu kan, salah ngerespon sehingga dia jadi gede, Kang. Ya, saya kira pertama mesti dipahami bahwa kesalahan mengelola dinamika sosial itu berdampak pada satu kecenderungan politik tertentu. Jadi kasus HRS, kasus isu-isu SARA dan lain-lain itu sebetulnya bentuk kegagalan rezim mengelola dinamika politik. Kan kita bisa membedakan ya, Bang Arief ya, antara periode sekarang dengan periode SBY. Kita masih objektif betapa dinamisnya juga pada episode SBY. Tetapi saya melihat isu SARA nggak begitu kuat muncul begitu. Dia selalu dikecam, diledek, dibully gitu ya. Tapi cara meresponnya jauh lebih bernas saya kira. Iya, walaupun kadang-kadang dia disindir terlalu lambat gitu-gitu ya. Betul. Tapi itulah sisi kelebihan dari SBY ya. Iya. Dan ya sekarang karena cara meresponnya dengan diksi-diksi yang justru menurut saya tidak berbasis data juga, akibatnya justru berbalik. Padahal kan yang jenderal SBY Kang, yang harusnya militeristik, yang harusnya otoritarian gitu kan, bukannya jenderal gitu ya. Kalau kita lihat tipologi umum lah, ini militer, ini sipil gitu kan. Iya. Kan tidak semua jenderal berpikir dan bertindak diktator militeristik begitu. Oke. Tapi juga banyak jenderal yang saya kira terdidik dan pada titik tertentu mereka juga menunjukkan kapasitasnya ya sebagai jenderal. Berarti ini jenderal yang membaca lah kira-kira gitu. Kira-kira begitu, jenderal yang memang mau berpikir serius gitu. Jadi ternyata tidak semua sipil juga tidak semua mampu tampil sebagai pribadi yang demokratis. Ya kasus Indonesia saya kira ini kan sipil kan yang memimpin. Tapi beberapa praktek pemerintahannya justru cenderung mengarah pada otoriter. Mungkin saya nyebutnya lebih pas dengan otoritarianisme baru ya. Karena dengan cara-cara baru nih. Nih Kang, kalau kita sebut otoritarianisme baru, artinya kita mengkontraskan dengan otoritarianisme lama ya, di zaman Orde Baru, katakan begitu ya. Betul. Ini kan dua varian yang berbeda nih dari otoritarianisme. Apa yang Kang Ubed lihat paling ngebedain? Yang paling membedakan adalah alat negara di dalam mengatasi gejolak publik, aspirasi publik. Di masa rejim otoritarian lama, itu kan dia menggunakan intelijen misalnya. Operasinya senyap. Yes, rapi. Sekarang pakai buzzer. Jorok mainnya. Jorok, vulgar gitu. Terus surat-suratnya bocor semua. Iya, udah itu pakai uang APBN. Jadi ini. Berarti ya termasuk yang ada viral video di istana itu ya, Kang ya. Iya, saya kira itu yang kita kumpul lagi, kita tempur lagi gitu ya. Di situ ada betul. sosok buzzer. Betul. Saya kira itu kan satu bukti ya bahwa memang buzzer digunakan oleh rezim untuk bisa saja membuli lawan politik, membungkam kelompok-kelompok kritis dan lain-lain. Dan ini tidak terjadi di masa otoritarianisme lama gitu. Ini cara-caranya memang berbasis teknologi baru dan menggunakan uang negara, uang rakyat untuk melindungi kekuasaan yang sebetulnya penguasa itu bermasalah begitu. Yang jadi catatan tadi mainnya jorok ya. Vulgar terang-terang. Vulgar ya, betul ya. Dan yang lebih parah, ini kan rezim misalnya mengatakan ini medsos jadi kacau gitu. Iya. Tapi mereka lupa yang memberikan bensin dari panasnya medsos itu adalah
Buzzernya mereka. buzzer itu. Dan Iya, buzzer itu iya. kan disupport oleh kekuasaan misalnya. Yes, Atau oleh yes, jaringan-jaringan para yes, penguasa. yes. Jadi kalau mau menghilangkan atau membuat situasi medsos itu bagus, saya kira jangan beri bensin. Iya, Ya iya, kan, iya, dari iya. situasi itu. Lalu apa yang harus dilakukannya? Edukasi. Mhm. Untuk kemudian membuat medsos itu menjadi sangat rasional gitu ya. Ada diskusi lah yang enak begitu. Ada diskursus di arena media sosial yang lebih berkualitas. Tapi kan karena didukung dengan kekuatan negara, akhirnya situasi menjadi seperti yang sekarang kita lihat. Gitu Oke. Bang Arif. Dahsyat, ini penuh anomali ya. Anomali. Demokrasi kacau. Demokrasi kacau.